Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Betul. Pasti lu tahu nih beritanya kan, karena secara lu anak TikTok bingits gitu kan. Nah, banyak nih, Gra, yang bikin JJ tentang ini soalnya. Duh, jadi ada berita kalau Pak Ganjar nih nyopot kepala SMKN 1 Saleh Rembang. Gegara ada pungli berkedok infak gitu. Relate gak, guys? Nah, soalnya nih gue lihat di komentar banyak banget kayak yang ngeluhin hal yang sama gitu, cuman di daerah yang berbeda. Relate sih. Gue ada cerita juga sebenarnya, tapi ya gue mau denger beritanya dulu. Jadi gimana Kak? Yeah. Jadi infonya nih, di sekolah itu tuh kayak ada biaya infak gitu kan buat pembangunan musola. Nah, Pak Ganjar nih taunya pas kayak lagi ada acara seminar gitu di Pendopo, Kabupaten Rembang 10 Juli kemarin. Aduh. Nah, ternyata ya itu banyak yang kayak ngunjungin profilnya Pak Ganjar gitu, entah Instagramnya atau apalah. Nah, cerita hal yang sama di berbagai daerah gitu lah. Kok malah jadi budaya nih jadinya. Bener. Gitu. Ya apapun yang dibiarin kan ya jadinya gini, dimaklumin terus akhirnya jadi budaya. Iya, setuju. Kalau dulu yang gue tahu nih di salah satu sekolah negeri itu dia gratis, tapi ada tapinya. Tiap naik kelas ada biaya OSIS, organisasi. Jadi kalau semisal belum bayar itu ya nggak bisa ujian atau lulus. Biaya-biaya kayak gini tuh nggak boleh, apalagi kan kita bukan OSIS gitu kan. Benar. Iyalah cuy, ini kan kayak sekolah negeri ya, which is ya, correct me if I wrong ya, istilahnya gaji para guru sama Kepsek negeri ini sebagian besar dananya tuh dari APBN, Beb. Nah, itu yang statusnya udah PNS ya. Nah, kalau yang kayak masih honorer gitu ya rata-rata dari dana bos, which is dana bos ini sebenarnya dari APBN itu juga gitu. Cuman tetap aja loh, ini kan sekolah negeri gitu loh, punyanya pemerintah dan dikelola di bawah pengawasan dinas pendidikan, which is kayak masa sampai harus ada pungli-pungli gitu sih gitu loh. Ya kan Beb, ya mau namanya infak kayak sedekah kayak tetap aja itu kan jatuhnya pungutan liar gitu kan. Dan dari beberapa sumber yang gue baca ya, sekolah yang ada punglinya ini bisa kena undang-undang korupsi loh, pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Ya, hukumannya 4-20 tahun, dendanya mulai dari 200 juta sampai 1 miliar. Nah, gede lu pungutannya cuma berapa? Dendanya segitu. Nggak balik modal, Pak. Susah. Ya, gimana enggak ya, Beb? Itu kan kenanya tuh ke pasal pemerasan gitu loh, dan modusnya nih biasanya pungli kayak gitu tuh ada tujuan tertentu gitu lah, dan dalihnya nih atas hasil rapat sama pihak sekolah atau komite sekolah lah. Nah, udah basi banget gitu loh. Bahkan gua aja nih yang sekolahnya dulu tuh swasta gitu tuh, honest nggak pernah kayak ada pungutan-pungutan nggak penting gitu loh. Paling kayak misalnya SPP of course ya, atau enggak study tour tuh pasti dimintain ditarikin gitu, sama pas perpisahan. Udah itu doang. Nggak ada pungutan lain misalnya buat apa tuh nggak ada. Iya, nah semoga aja nih kan aksi Pak Ganjar ini bisa ditiru lah sama pemimpin yang lain kan di daerah lain gitu. Karena kan mau gimana pun ya alasannya apapun pungli di sekolah aja dilarang gitu. Apalagi sekolah negeri yang notabene punya pemerintah gitu. Kayak udah dibayarin sama pemerintah nih, lu ngapain pungli lagi gitu. Karena kan itu yang tadi dibilang kan di Instagramnya Pak Ganjar tuh ada banyak yang ngadu di berbagai daerah gitu. Kan berarti jadi, bukan di situ aja. Udah meluas gitu loh praktik pungli ini, kacau sih. Betul. Oh, kita masuk ke berita selanjutnya nih sih. Netizen ini lagi rame ngomongin soal mantan istrinya Sule. Tahu nggak sih Natalie Holzer namanya kalau nggak salah. Lah dia kenapa, Gra? Ya dia lepas hijab, kawan. As you know lah, kalau semisal ada seleb yang lepas hijab pasti ramenya minta ampun. Jadi di akun Instagramnya ini si Natalie ini ngepost video dia nggak pakai jilbab, pakai sound runtuh gitu, terlihat sedang bersedih. Yang dari belakang itu ya, yang rambutnya doang yang kelihatan gitu dong. Oh, itu gue lihat tuh. Nah, tapi menurut gue ya udah gitu loh, ngapa harus rame-rame sih itu, terus gimana? Ya rame, Wak. Nah, infonya nih, si Natalie ini sebenarnya beberapa kali ngaku udah pengen lepas jilbab. Dia bilang ya waktu itu di podcastnya Maya Estianti gitu, Desember 2022 ya, tahun lalu tuh udah bilang, cuma ya diurungin niatnya karena beberapa alasan pribadi lah. Ya, kita kan nggak tahu ya isi pikiran orang kan. Ya jadinya gara-gara sekarang dilepas jilbab, ya jadi banyak yang nyayangin keputusannya dan nggak sedikit juga yang ngehujat, banyak gitu. Tapi ya sih seharusnya sih nggak dihujat ya, kan gue
bilang sekali lagi, kita nggak tahu isi pikiran dan hati orang gitu. Benar. Masalahnya juga kan kita nggak tahu. Jadi jangan sembarang hujat gitu kan, masalah juga kita nggak tahu orang masalah punya yang masalah dia hadepin, apa yang Iya. sedang terjadi gitu. Nah ya Gra, apalagi nih yang gue tahu si Natal ini kan mualaf ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mualaf nih kayak masih perlu dibimbing gitu loh mungkin ya. Tapi ya terlepas dari itu ya terserah Natali nggak sih hidupnya mau gimana. Bener. Hidup-hidup dia juga gitu. Dia juga pasti udah tahu resikonya bakalan gimana, dan kalau emang keputusan dia begitu ya udah sih hargain aja gitu loh, nggak usah julid. Bahkan ya infonya ya si Natali kan deket ya sama Umi Pipik. Nah, tahu iya, kan tahu, Umi tahu, Pipik tahu. nih pendakwah juga gitu. Nah pas Umi Pipik ditanya kecewa nggak sih? Nah jawabannya kenapa harus kecewa? Saya yang udah kayak gini aja belum dijamin masuk surga gitu. Masih punya banyak dosa. Adem banget dengerin. Tuh, dengerin tuh omongannya Umi Pipi, halus banget gitu damai. Dengernya lah istilahnya nih. Netizen yang ngehujat emang udah punya tiket ke surga gitu. Kan gak gitu. Nah kalau udah punya tiket kenapa nggak langsung aja? Langsung aja. Gak usah hidup di dunia. Nah entah ya punya tiket atau jangan-jangan jadi HRD-nya gitu. Yang ini di neraka, yang ini di surga. Udah stop lah, jangan hujat-hujat ya kawan. Hargai keputusan orang lain, ambil positifnya, buang negatifnya. Benar banget. Ngapain sih lagian komenin orang pakai jilbab apa enggak kayak yang hidupnya udah suci aja gitu loh. Mending urusin deh dosa-dosa lu pada yang masih kayak gunung gitu. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Dosanya. Udah. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Sip. Komentar pertama dari Sansanvo 4784 di video Logika Adermando yang judulnya non-muslim didiskriminasi bahkan sesudah meninggal. Komentarnya gini nih. Tidak kaget kalau itu terjadi karena sudah biasa diskriminasi itu sudah ada sejak kami kecil. Bukan sekarang, apalagi di daerah-daerah tertentu yang diskriminasi sangat kental. Apalagi kalau orang kecil, pasti dipersulit. Ini nyata. Mantap, mantap. Bapak Ade Armando selalu beritakan kebenaran dan kebaikan. Semoga Bapak Ade Armando selalu diberkati dan diberi kesehatan beserta keluarga setiap hari. Amin. Tapi ya gue baca komentar ini benar-benar sedih banget sih. Karena relate aja kayak sekitar gue dari hal-hal kecil aja deh. Kalau semisal terlahir non-muslim atau keluarganya non-muslim, kayak entah anaknya dibully lah, dicibir tetangga lah, disuruh login ke jalan yang menurut mereka benar lah, apalah gitu. Apalagi sedihnya nih kalau semisal yang non-muslim ini sedekah gitu kan. Pasti kayak stereotipnya haram nih dari non-muslim. Kayak sedih gak sih kan niatnya baik mau sedekah gitu kan. Yuk tetangga-tetengge gitu lebih terbuka lagi ya gitu pemikiran agama dalam beragama nih. Agama di Indonesia tuh bukan cuma Islam. Ingat ya, bukan cuma Islam. Sedih banget kalau pemakaman dipersulit gitu loh. Kayak kacau sih, maksudnya nggak adil gitu loh. Bahkan yang gue denger nih, ada yang komen kalau misalnya pas pemakaman tuh didiskriminasi, iyalah kan orang Kristen duitnya lebih banyak gitu. Tetep aja lah coy, itu nggak adil. Nggak adil lah. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Kenza di video timeline Denny Siregar yang judulnya Pungli Sekolah, Hajar Aja Bos. Komentarnya gini nih. Pak Ganjar sudah melakukan ini jauh sebelum rumor Pilpres 2024. Beliau memang bekerja untuk rakyat kecil. Saya orang Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, jadi saya tahu suara-suara yang keluar dari warga Jawa Tengah. Rata-rata suara warga Jateng puas dengan kerja Ganjar Pranowo. Mantap-mantap. Nah, kan emang titisan Pak Jokowi gini nih. Gitu. Kerjanya bagus, nggak otoriter. Kalau ada keluhan rakyat langsung tuh didengar kan dan diselesain gitu. Istilahnya kan kasus pungli sekolah kayak gini yang si muridnya curhat itu tuh yang di seminar itu kan kayak baru banget nggak sih lagi anget-angetnya gitu. Bener. Dan Pak Ganjar nih kayak langsung satsut-satsut gitu. Mantep sih calon pemimpin masa depan nih gini. Aduh. Lanjut, Beb. Komentar selanjutnya dari Felicia 2477 di videonya lagi viral yang judulnya Jangan senang dulu, efek gelembung Prabowo bakal meletus. Komentarnya gini nih, kami yakin kok Prabowo memanfaatkan momen sama saat dia mepet erat bosnya 212 sampai menjanjikan akan menjemput langsung. Karena menganggap dia punya masa yang diklaim jutaan itu. Namun setelah kalah dan bergabung ke Jokowi, ditinggalkan dah itu. Saat ini pun sama, melihat kepuasan presiden sangat tinggi, akhirnya dipepet terus. Kami pun yakin setelah Pilpres, ya akan ditinggalkan juga. Kalau relawan ataupun pendukung Jokowi ya harus melihat juga rekam jejak Prabowo. Ingat, pertaruhan kalian ini adalah masa depan bangsa dan negara. Apa iya hanya masalah batal Piala Dunia mengorbankan masa depan bangsa? Kami memilih
memilih yang memiliki rekam jejak menang karena dipilih rakyat. Kami respect dengan Prabowo mau bergabung membangun bangsa. Namun jika untuk memimpin bangsa ini, kami tidak akan memilih karena kami memaafkan bukan berarti melupakan. Wow. Panjang ya? Wow. Nah, benar. Memaafkan bukan berarti melupakan. Gue setuju banget sama mbaknya nih. Iya. Udah nggak perlu ditanggepin yang gimana-gimana lah, orang setuju kan. Ya sekarang ya nempel ke ini sih, Pak D terus sih ya. Jadi ya gimana gitu. Udah salah satu strategi dia itu buat udah hati Pak D. Nemplok gitu. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Rizal 9103 di opini terkini dengan judul Kasihan AHY. Demi kursi cawapres capek-capek antar jemput Anies Haji. Komentarnya gini nih, Anies dan AHY ini sangat cocok jadi pasangan karena demi ambisi siap mencampakkan harga diri. Khususnya AHY ini sepertinya siap jadi bumper segala blunder Anies demi pengabdian asal bisa jadi cawapres. Ini sangat dibutuhkan Anies untuk menghindar dari tanggung jawab seperti yang selama ini dia praktekkan di DKI di mana Wagub siap maju dan membolak-balikan kata dan fakta untuk melindungi atasannya. Aduh. Ya juga sih ya, Pak Anies ini kan kayak kelihatannya tipikal kalau ada yang bagus-bagus ya muncul. Tapi kalau giliran yang jelek-jelek dikasih ke wakilnya. Wah. Kayak dikasih yang jeleknya gitu loh. Kalau Pak AHY mungkin karena dia kayak anak Presiden RI ke-6 kali ya. Jadi pengen ambis juga gitu biar kayak bapaknya ya, minimal cawapres lah ya. Ya tipikal yang bakal ngelakuin apapun gitu demi dapetin ambisnya. Memang pasangannya serasi bukan? Serasi sekali. Sip. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Jangan lupa apa? Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita yang baru. Bener banget, karena kita kadang upload siang, sore, malam. Biar nggak ketinggalan, nyalain loncengnya. Bye-bye!